Salam, selamat sore ibu-ibu kaum perempuan yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan kita kesehatan dan sukacita. Dan untuk semua itu, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, mari kita juga bersama-sama merangkai karya menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan senantiasa mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini renungan kaum perempuan kembali akan mengantar dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Namun, mengawali pemberitaan firman pada sore hari ini, saya mengajak kita sekalian kaum perempuan baik yang ada di rumah ataupun yang mendengarkan renungan ini dari tempat bekerja masing-masing dan juga mungkin dari tempat aktivitas lainnya, kita bersama-sama akan mengawali dengan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Dan kami memohon tuntunan serta hikmat-Mu ya Bapa, supaya kebenaran firman yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami hayati dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, biarlah dengan kebenaran firman yang akan kami dengar, maka kami juga dihantar untuk dapat melakukannya dan meneladaninya seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami selaku kaum perempuan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini didasarkan pada kesaksian Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Demikian firman Tuhan disampaikan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke Magadan. Demikian, ibu-ibu para perempuan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama sore ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kadang ketika kita
asik dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, atau kita asik dengan apa yang menjadi aktivitas kita. Apakah itu aktivitas rutin sehari-hari di rumah ataupun di tengah pekerjaan kita. Biasanya jika seseorang telah fokus dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang tengah dikerjakannya, orang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Dan dampaknya buat orang-orang yang seperti itu, bisa jadi dia adalah melupakan kesempatan untuk istirahat, melupakan kesempatan untuk makan. Karena prinsipnya pekerjaan harus selesai. Tugas, tanggung jawab yang tengah dikerjakan harus tuntas dulu, baru kemudian makan dan beristirahat. Sehingga kemudian ada banyak orang-orang yang punya pola pemahaman, bahkan pola hidup seperti itu, mungkin mengalami gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita menjumpai juga kenyataan. Ketika Yesus tengah mengajar, tengah memberitakan firman Tuhan, tengah menyampaikan karya pelayanan kepada orang banyak tentang kerajaan sorga, bahkan tentang damai sejahtera dan berita Injil kepada orang banyak, pasca peristiwa penyembuhan yang dilakukan terhadap orang sakit, rupa-rupanya peristiwa penyembuhan terhadap orang sakit itu mendorong orang banyak untuk semakin mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Diceritakan oleh penginjil Matius, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus. 3 hari lamanya mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Dan itu berarti selama 3 hari itu juga Yesus mengajar bersama-sama dengan mereka, mengajar bersama-sama dengan orang banyak. Guru yang baik, guru yang bijaksana, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, bukan hanya mengajar, menyampaikan pemberitaan atau menyampaikan pengajaran yang orang lain perlu dengarkan saja. Rupa-rupanya ibu-ibu yang Tuhan kasihi, pengajaran yang disampaikan juga akan bisa dipahami, akan bisa dimengerti, lalu kemudian itu dihayati dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari ketika kebutuhan para pendengarnya juga tercukupi. Kita sadar betul menurut ilmu kesehatan, seseorang bisa fokus bekerja, bisa fokus menyelesaikan tugas ketika juga kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Karena bagaimana mungkin orang bisa fokus bekerja, bisa fokus konsentrasi melakukan tugas dan aktivitasnya ketika kebutuhan jasmaninya tidak tercukupi dengan baik. Nah, Yesus sadar betul akan hal itu. 3 hari orang banyak mengikuti dia, mendengarkan pengajaran, mendengarkan pemberitaan yang disampaikan. Yesus sadar betul bahwa pasti mereka juga butuh fokus. Pasti mereka juga butuh konsentrasi. Dan salah satu hal yang dapat mendukung mereka untuk fokus, untuk bisa konsentrasi mendengarkan pengajaran adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani mereka. Disinilah ketika Yesus menunjukkan bahwa pengajaran itu bukan satu-satunya yang bisa membuat orang bertumbuh, tetapi juga kebutuhan jasmani yang terpenuhi akan membuat orang semakin fokus konsentrasi, lalu kemudian bisa membuat orang lain bisa mendengarkan pengajaran dengan baik. Tergeraklah hati Yesus. Oleh karena mereka, yakni orang banyak telah 3 hari bersama dengan Yesus, dan Yesus
tergerak akan kebutuhan jasmani mereka. Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Hal itu penting supaya mereka juga semakin konsentrasi, semakin fokus dalam mendengarkan pengajaran. Itulah sebabnya dalam bacaan yang kita renungkan bersama pada saat ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu." Dan Yesus berkata, "Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kebutuhan jasmani, peduli terhadap kebutuhan jasmani, supaya orang bisa fokus mendengarkan pengajaran. Itu yang menjadi perhatian Yesus juga. Sekalipun Yesus diutus dan datang untuk menyampaikan berita Injil, berita keselamatan, berita damai sejahtera, berita tentang kerajaan Allah, Yesus tidak melupakan kebutuhan jasmani para pendengarnya. Begitu pula dengan kita. Kita bisa saja para perempuan yang Tuhan kasihi menyampaikan pengajaran dengan baik terhadap anggota keluarga kita, terhadap anak-anak kita. Tapi sudahkah kita juga peduli terhadap kebutuhan mereka? Kita ingin anak-anak kita misalkan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang punya kemampuan intelektualitas lebih baik. Sudahkah kita juga memperhatikan kebutuhan jasmaninya? Seperti Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani orang banyak. Karena umumnya para perempuan yang Tuhan kasihi, kecerdasan itu juga berbanding lurus dengan kebutuhan gizi dari jasmani yang terpenuhi. Kepintaran itu juga berbanding lurus dengan upaya-upaya yang mendukung atau mensupport pada bagian-bagian yang lain di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, termasuk juga anak-anak kita. Kita ingin anak kita cerdas, kita ingin anak kita pintar, tapi perhatikanlah juga kebutuhannya. Peduli juga terhadap kebutuhan jasmaninya, karena kebutuhan jasmaninya juga akan mendukung intelektualitas, kecerdasan, dan kepandaian anak-anak kita. Begitupun dalam pelayanan kita. Pelayanan pemberitaan firman, pelayanan dengan program-program yang kita lakukan, sudahkah itu juga menyentuh bagian-bagian yang dapat mendukung kehidupan persekutuan itu sendiri? Yesus menunjukkan contoh kepada kita melalui bacaan kita pada sore hari ini. Peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Artinya, hidup yang kita jalani, peran dan tanggung jawab yang kita wujudkan dalam perjalanan hidup ini juga akan jauh punya makna, punya nilai, punya manfaat di tengah-tengah kehidupan ini ketika kita juga menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Care terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Care bukan hanya dengan harus menjadi orang yang membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Itu bisa jadi, itu bisa menjadi bentuk salah satunya. Juga kita bisa memperhatikan perhatian kita, kepedulian kita kepada sesama kita dengan hadir bersama dengan orang lain. Kalau sekarang di era pandemi ini kita tidak bisa hadir secara fisik dengan orang lain, maka kecanggihan teknologi bisa menjadi alat yang kita gunakan untuk hadir dengan orang lain yang sakit, yang menderita, yang membutuhkan perhatian. Kita bisa video call, kita bisa WhatsApp call dengan mereka, supaya mereka juga merasa diperhatikan, dipedulikan.
Itu bisa menjadi salah satu bentuk yang mengajak kita untuk semakin kreatif di tengah pandemi seperti sekarang. Pandemi tidak harus membatasi ruang gerak kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Tapi pandemi dengan kecanggihan teknologi bisa menjadi alat yang Tuhan izinkan untuk kita gunakan dan kita pakai menunjukkan perhatian dan kepedulian kita. Karena itu para perempuan yang Tuhan kasihi, melalui kesaksian firman Tuhan yang kita dengar bersama pada sore hari ini, maka firman Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan dalam kehidupan keseharian kita. Sudahkah kita peduli terhadap sesama yang membutuhkan? Pertanyaan itu patut kita renungkan. Karena bisa jadi kita hanya mampu mengumbar teori bahwa memperhatikan orang lain itu begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi prakteknya itu tidak dapat kita wujudkan dengan baik. Teori dibutuhkan, tapi tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian kita itu juga sangat dibutuhkan. Seorang filsuf dari Jerman, Friedrich Engels, mengatakan 1 ons perbuatan baik atau perbuatan nyata lebih berharga daripada 1000 ton teori. Tujukanlah praktek nyata kita kepada sesama yang membutuhkan. Perhatikan mereka seperti Yesus memperhatikan kebutuhan orang banyak yang tengah mendengarkan pengajarannya. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, khususnya ibu-ibu yang berada di rumah, kita akan respon kebenaran firman Tuhan dengan menghimpun persembahan. Ibu-ibu yang berada di rumah dapat menghimpun persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop khusus, lalu kemudian diberikan keterangan untuk kaum perempuan. Masukkan persembahan yang telah ibu-ibu kumpulkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang disediakan di gereja. Maka Majelis Jemaat akan meneruskannya kepada komisi untuk dikelola dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kasih yang telah diberikan. Mari, saudariku, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita menutup renungan pada sore hari ini dengan kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Ajar kami untuk meneladani keteladanan yang Engkau telah tujukan, bahwa di tengah karya pelayanan yang Engkau lakukan sendiri, Engkau peduli juga terhadap kebutuhan para pendengar. Bukan hanya mempedulikan kehidupan rohani mereka, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka. Ajar kami Tuhan untuk juga memperhatikan sesama kami, supaya kami juga menyampaikan pengajaran Tuhan dalam keutuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudari kami para perempuan bersama dengan keluarganya yang mungkin tengah berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, sembuhkanlah mereka, baik mereka yang berada di rumah ataupun mereka yang mungkin dalam perawatan di rumah sakit oleh karena sakit yang secara umum diderita dan dialami oleh kebanyakan umat manusia, ataupun juga sakit oleh karena paparan virus corona. Berkatilah saudara-saudari kami Tuhan, supaya mereka dapat kembali pulih, kembali bugar seperti semula, dan mereka tetap semangat menjalani kehidupan. Tak lupa kami berdoa bagi Ibu Jen dan Ibu Seli Situmorang. Tuhan berkati
Kedua, ibu-ibu yang kami kasihi ini, agar tangan kasih Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati, sehingga Ibu Jen dan Ibu Seli juga dapat kembali sembuh seperti semula. Pun juga mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan kiranya menjamah mereka. Kami yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan juga menguatkan kami di tengah pergumulan yang ada, supaya dalam pergumulan yang ada kami tetap bersandar pada cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, di tengah pandemi yang kami rasakan bersama-sama, ajar kami untuk tetap mawas diri, untuk tetap memperhatikan anjuran pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ajar kami untuk stay at home demi tetap menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang terus berjuang berusaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah kiranya kerja keras mereka yang sudah mereka bayarkan sebagai upaya untuk mengembalikan masyarakat, bangsa dan negara kami pada pemulihan, maka Engkau ganjar dengan hadiah terbaik menurut kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, yang kami mau serahkan, kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita sore hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.